Senjata makan tuan, kata itu layak kita sematkan untuk timnas China yang mana mereka punya rencana busuk ya, ingin membuat timnas kita ini kesulitan, ingin membuat timnas kita ini persiapannya menjadi terganggu dengan memindahkan venue lokasi pertandingan ke tempat yang lebih jauh lagi, yaitu daerah Qingdao. Nah, ternyata usut punya usut, ketika mereka punya rencana buruk ini, malah yang berdampak buruk adalah ke timnas mereka sendiri guys, bukan timnas Indonesia. Semula mereka akan memprediksi ketika nanti Indonesia setelah partai melawan Bahrain, mereka mikir Indonesia nanti akan pakai pesawat komersil guys. Jadi mereka susunlah suatu rencana atau siasat yang cukup buruk ya menurut aku ya wajar, strategi untuk mempersulit lawan dengan memindahkan lokasi yang sangat jauh dari pusat ibu kota dalam rangka membuat timnas itu dalam proses recovery atau proses pemulihan jadi lebih sulit. Yang mana sebelumnya jika bermain di pusat kota, maka tim daripada Indonesia ini akan lebih cepat recovery-nya. Tetapi ketika sudah dipindahkan menuju Qingdao, maka ini akan membutuhkan waktu lama kepada pemain timnas Indonesia dalam perjalanan. Nah, ini akan menyita waktu untuk persiapan juga menuju laga hidup mati ini guys. Memang ini suatu cara yang cukup cerdik dan licik memang dari Cina ya. Mengingat Cina pasti juga punya strategi khusus ketika tahu berdasarkan dari komposisi pemain mereka sangat kalah dengan timnas Indonesia, maka mereka mencari cara lain untuk mempengaruhi mentalitas anak-anak Indonesia guys. Setidaknya mereka akan berpikir, wah timnas Indonesia nanti akan kesulitan karena sudah kecapean di dalam perjalanan guys. Nah, rencana busuk mereka ini ternyata dibaca baik oleh Erick Thohir guys. Selaku Ketua Umum PSSI, betul-betul Pak Erick Thohir tidak mau gara-gara persoalan yang eksternal seperti ini dapat merubah atau mempengaruhi konsentrasi anak-anak pemain timnas guys. Dan terbukti Pak Erick Thohir langsung mencarikan solusi, yaitu dengan cara membooking pesawat Garuda Indonesia guys. Bukan kaleng-kaleng, dan pesawat Garudanya bukan kelas ekonomi guys, tapi kelas bisnis. Yang mana diupayakan semoga pemain-pemain timnas ini setelah bertanding melawan Bahrain, mereka akan lebih enjoy lagi dalam proses pemulihan guys. Ya beda lah kalau misalnya kita duduk di bangku ekonomi dengan bangku eksekutif kan, atau bangku VIP. Pasti jauh lebih enak lah. Nah, maka dari itu dengan di bookingnya charter ini, selain daripada memang pemain lebih nyaman, ini juga untuk menghindari daripada niat buruk niat buruk daripada Federasi Sepak Bola China yang ingin mempersulit hingga memperpanjang perjalanan timnas. Dengan hadirnya pesawat charteran ini, maka yang seharusnya perjalanan bisa menyita sampai belasan jam atau mungkin bisa sampai puluhan jam, akhirnya bisa teratasi dengan 9 jam saja guys. Bayangkan berapa jam yang bisa terpotong gara-gara hadirnya pesawat charteran ini. Diduga nanti pesawatnya itu berangkat dari Manama, ibu kota pada Bahrain, dan akan tiba di Qingdao itu sekitar 9 jam aja. Dan betul saja pemain timnas sudah tiba di Qingdao, yang mana kita ketahui malah yang luan tiba ke Qingdao itu bukan timnas China, tetapi timnas Indonesia guys. Karena setelah pertandingan, timnas Indonesia tengah malamnya itu langsung berangkat menuju Qingdao guys. Jadi perjalanan sekitar 9 jam. Nah, maka dari itu setelah tiba mereka itu kalau nggak salah tiba di sana pukul 3 sore guys. Mungkin ada transitnya lagi ya. Jadi pokoknya mereka itu tiba sekitar pukul 3 sore. Sedangkan pemain China-nya itu dipukul tengah malamnya guys. Atau mungkin sekitar 9 jam lebih lama daripada timnas Indonesia. Nah, uniknya ini usut punya usut. Kita kan semalam dapat kabar bahwa timnas Cina ini pakai pesawat komersil. Jadi bakalan lebih lama kan gitu kan. Memang ketika mereka dari Cina menuju Australia, mereka memakai pesawat komersil guys. Tetapi setelah tahu timnas Indonesia itu pakai pesawat charter, maka mereka langsung nggak mau kalah, mereka langsung pakai pesawat charter juga guys. Nah, ini yang sangat unik guys. Jadi mereka itu akhirnya sewa pesawat. Memang sebelumnya ada desas-desus mereka ingin nyewa pesawat, tetapi nggak dikasih oleh pihak federasi karena memang saking
buruknya performa daripada timnas China dalam dua laga terakhir yang mana mereka harus takluk atas Jepang dan atas Arab Saudi. Mereka itu seperti rakyat China itu seperti kesal dengan pemain-pemain timnas China sehingga mereka itu tidak ikhlas jika pemain China ini memakai fasilitas negara seperti menyewa pesawat charter atau mencarter pesawat gitu kan. Nah, semula itu memang planning awal ya guys. Tetapi setelah tahu timnas Indonesia itu mencarter pesawat, mereka pun akhirnya kalang kabut dan akhirnya mereka menyewa pesawat juga seperti layaknya timnas Indonesia guys. Nah, tapi meskipun mereka sudah menyewa pesawat, mereka tidak bisa langsung berangkat pada saat itu juga setelah pertandingan. Mereka mesti menunggu besok harinya sekitar pukul 3:30 waktu Adelaide, Australia, mereka baru berangkat. Makanya mereka tiba di Cina, di Qingdao itu tengah malam. Sedangkan Indonesia tiba di Qingdao itu sekitar 3:30-nya guys. Atau mungkin jam 3-nya. Nah, jadi kan Indonesia lebih cepat waktu tibanya ketimbang daripada China. Maka dari itu bisa kita bilang ini senjata makan tuan. Yang mana mereka pengen mempersulit timnas Indonesia. Ternyata dampak negatifnya malah jatuh kepada timnas mereka. Nah, inilah bukti bahwasanya ya selain daripada perang di lapangan, ternyata ada juga perang di luar lapangan. Tapi apapun itu, alhamdulillahnya pemain-pemain timnas tidak terpengaruh dengan faktor-faktor yang seperti ini guys. Malah yang aku takutkan adalah timnas Indonesia ini masih kepikiran tentang hasil seri yang cukup tragis di partai sebelumnya ketika melawan Bahrain guys. Aku takutnya yang aturannya mereka enjoy nanti main lawan Cina, malah kepikiran dengan hasil yang hampir menang itu guys. Wajar kalau misalnya aku bilang, aku aja sampai sekarang itu masih kesal dan masih kepikiran. Kalau misalnya nengok-nengok klasmen, ya Allah, padahal kalau misalnya Indonesia ini bakal keren banget nih dari peringkat 2 gitu kan. Malah di peringkat 5 karena memang kehilangan 2 poin yang cukup berharga. Nah, mungkin bisa kita bilang laga China dengan Indonesia ini merupakan laga hidup mati bagi kedua klub guys. Bagi China, jika mereka memang masih ingin memperpanjang asa untuk bisa lolos ke babak selanjutnya, mereka mau nggak mau wajib menang atas timnas Indonesia guys. Kalau mereka seri, apalagi sampai kalah, maka bisa kita bilang fix sudah tertutuplah peluang China untuk masuk ke babak selanjutnya. Sedangkan bagi timnas Indonesia, meskipun mereka tidak menang, tetapi dapat hasil seri, itu juga tidak, maksudnya bukan apa-apa ya. Nggak menang pun Indonesia masih ada peluang. Jadi misalnya bukan kalah ya, tapi seri Indonesia masih ada peluang. Tetapi kalau kalah, nah ini yang bisa menjadi bencana guys. Kalau misalnya kita kalah sama China, maka hampir 90% peluang kita untuk lolos itu gagal. Kenapa? Karena China itu adalah lawan termudah di grup ini guys. Bisa kita bilang inilah harusnya momen kita untuk mendapatkan poin. Kita nggak akan mungkin dapatkan poin melawan Jepang. Kalaupun bisa dapat paling 1 poin dan itu main di kandang. Main di kandang Australia, paling realistis kita dapat 1 poin. 3 poin impossible. Tapi nggak ada yang nggak mungkin kan gitu. Lawan Arab Saudi mungkin masih bisa kita dapat 3 poin. Atau mungkin at least seri juga gitu guys. Nah, paling kita berharap melawan China dan Bahrain yang seharusnya bisa mendapatkan 6 poin main di Gelora Bung Karno. Dan at least minimal kita dapat 1 poin di kandang mereka. Tapi kalau untuk lawan China ini, wajib 3 poin sih menurut aku jika kita memang ingin mempertegas langkah kita berada di babak selanjutnya guys. Maka bisa kita bilang ini laga hidup mati. Aku yakin selain daripada timnas Indonesia yang memang ingin mengincar China sebagai tumbal mereka setelah gagal menang, aku yakin China juga ingin mendapatkan kemenangan pertama atau poin pertama sehingga mengangkat moralitas daripada anak-anak China yang sempat terpuruk dengan 3 kekalahan terakhir ini guys. Memang menyakitkan sih jadi warga Cina ya, segitu besarnya penduduk mereka, tetapi untuk melahirkan 11 pemain terbaik pun sangat sulit gitu. Ya, semoga aja Cina juga mainnya nggak bagus ya kan, jadi timnas Indonesia bisa menang. Oke, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian guys tentang kepanikan timnas China yang mereka akhirnya menyewa pesawat pribadi juga, dan bagaimana tentang laga hidup mati antara Indonesia dengan China ini guys. Komen di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.